Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang itu ada gambar apa? Susu, nanas. Ada gambar apa? Nanas. Ada nanas. Terus sebelahnya Keju, susu. pernah lihat? Kayak sebelah nanas ada apa nih? Enzim. Apa ini? Minuman tentunya ya? Ya. Minuman dari nanas gitu. Tapi apa sih ini? Ini kalau yang berhasil bisa dimakan dengan yakin? Bisa. Oke. Berarti kira-kira menurut kalian nih fermentasi dari susu menjadi yogurt, menjadi keju tadi itu melibatkan apa? Bakteri kah, jamur kah atau apa? Bakteri. Tahukah nama bakterinya apa? Tahukah nama bakteri yang membuatkan keju itu namanya apa? Yogurt itu yang terlibat apa? Tahu? Lupa. Katanya dia sudah pernah membuat. Ya kan? Tapi lupa. Nanti kita pelajari lebih jauh lagi. Dia adalah salah satu peranan bakteri. Kira-kira kalau begini menguntungkan atau merugikan? Yang menguntungkan. Karena ini terkait dengan materi kita hari ini, yaitu peranan bakteri bagi kehidupan. Kalau yang namanya peranan, tentunya akan ada peranan yang menguntungkan, ada yang merugikan. Nah, seperti ini. Dan tujuan pembelajaran kita hari dalam materi tentang bakteri itu ada 5 yang akan kita capai, yaitu yang pertama mengidentifikasi ciri-ciri bakteri, kemudian menjelaskan struktur sel bakterinya seperti apa, lalu bentuk-bentuk bakterinya itu bentuknya apa saja, apakah hanya ciri-ciri luar yang bisa diamati, yang bisa dipegang juga, yang bisa terlihat oleh mata biasa, itu namanya ciri-ciri luar atau namanya morfologi. Kalau ciri dalam kita lagi namanya anatomi. Dia ada morfologi, ada anatomi. Nah, bakteri ini menurut pengetahuan kalian bisa dilihat dengan mata biasa tidak? Tidak. Kelihatan nggak di tangan kita sekarang ada bakteri? Yakin nggak kalau tangan kita bersih? Tidak. Terus kita tahu bahwa ada bakteri di tangan kita gimana caranya? Kalau kita menggunakan alat bantu berupa mikroskop untuk mengetahuinya. Baik, untuk lebih jelasnya lagi, nanti materi kalau yang slide ini akan Ibu share bisa, tapi kita akan coba buka. Ada salah satu platform yang dikeluarkan oleh kementerian itu yang namanya Rumah Pendidikan. Di Rumah Pendidikan itu ada namanya fitur ruang murid. Nah, di dalam fitur ruang murid itu ada materi, bahan belajar, sumber belajar, semua mata pelajaran, semua jenjang. Jadi bisa digunakan untuk pembelajaran di kelas ataupun kalian belajar mandiri. Karena di situ ada bank soal, latihan soal, ada game edukasi dan sebagainya. Semuanya menarik di situ. Kita akan login ke Rumah Pendidikan, namanya dulu Rumah Pendidikan. Rumah Pendidikan. Nah, yang simbolnya berwarna biru seperti ini. Lalu kita klik saja. Oke. Di sini, kalau ini ada panduan, tapi kita akan masuk menggunakan akun Belajar ID ataupun, nah di sini kan sudah ada akun Belajar ID-nya Bu Andri. Kita pakai punya beliau saja. Kan sudah lengkap kayaknya. Pakai akun ibu udah tadi. Jadi kita keluar dulu. Di sini ini fitur Rumah Pendidikan. Nanti di sini ada macam-macam. Orang tua pun bisa masuk di sini, gitu. Nah, karena kita sekarang belajar dan ingin memanfaatkan media pembelajaran di sini, maka kita akan mencari di ruang murid. Di sini juga ada ruang sekolah. Di ruang sekolah ini semua sekolah yang ada di Indonesia itu datanya masuk di sini. Jadi sekolah kita pun tampil di sini juga. Boleh dicek nanti, silahkan. Lalu di sini kita
akan masuk di ruang murid. Nah, nanti di ruang murid ini akan ada macam-macam pilihannya. Di sini ada sumber belajar, ada latihan soal, buku teks pun ada. Buku teksnya mata pelajaran apa boleh dibaca sendiri, boleh dicari sendiri sumber belajarnya ada. Nah, karena kita mau mencari video atau materi pembelajaran, maka kita cari di sumber belajar. Ruang murid, sumber belajar, kemudian nah nanti kita pilih kalian kelas berapa? Kelas 10. Cari kelas 10. Kemudian mulai dieksplor materinya, mau mata pelajaran apa? Cari di sini ada matematika, ada semuanya. Lab maya pun di sini ada. Jadi kita bisa menggunakan di ruang murid ini untuk praktik yang menggunakan lab maya, dengan lab praktik fisika, kimia, menggunakan lab maya ini bisa. Nah, kita lihat di sini, kita cari mata pelajarannya. Bisa dicari di sini, misalkan kita ingin belajar biologi, maka kita nyarinya biologi. Nah, ini ada materi-materi biologi. Lalu kita mau nanti materinya tentang apa lagi, bisa dicari. Ini materinya karena namanya ada. Bisa ya jadinya apa di sini? Ini ada virus, ekosistem, semua. Oke, masuk di biologi ya. Hari ini kita materi tentang apa tadi? Kita cari saja di sininya. Kita mau ngambil videonya. Kita cari video. Nah, di sini ada video bakteri. Kita putar videonya. Boleh diperhatikan videonya. Di sini kita akan tonton bersama. Ini salah satu peranan bakteri bagi kehidupan, terutama di dalam bioremediasi logam berat. Nanti ada RKPD akan menjawab pertanyaan di RKPD sesuai dengan hasil menonton video ini. Setelah kita nonton video tadi, kita akan bagi menjadi 5 kelompok. Kemudian kalau ada ditanyakan, boleh ditanyakan. Langsung ambil kita nanti saja. Nanti yang di depan kita bekerjakan, tapi kali ini kita aktivitas 6. Oke? Udah yuk, buka langsung aktivitas 6. Kemudian silahkan buka aplikasi Canva di HP-nya, buat infografis atau gambar. Nah, yang sebelah sini bakteri yang menguntungkan, yang sebelah kiri dan itu mau mengetahui perasaan kalian, kita akan evaluasi dulu hasil pembelajaran kita hari ini menggunakan game ini. Nanti yang bisa menjawab boleh angkat tangan. Boleh angkat tangan ya. Oke, kita mulai. Boleh? Bagus, ke depan semua. Materinya tentunya tidak akan lepas dari yang kita bahas hari ini, yaitu tentang bakteri. Kok dibutuhkan di situ? Di sini. Oke. Kita mulai. Nanti kuisnya setiap menjawab soal benar maka akan dapat poin 20. Kita mulai. Oke, silakan. Siapa yang bisa jawab? Soal pertama, apa yang dimaksud dengan bakteri itu bersifat prokariotik? Yang mana? A, B, C? A, B, C? Siapa yang mau angkat tangan? Siapa yang jawab? Prokariotik artinya? B. Siapa atas nama? Coba kita cek. Benarkah B? Oke, selesai. Dengan adanya papan interaktif digital ini, kami bisa melihat gambar dan materi dengan lebih jelas sehingga lebih dapat untuk dipahami. Serta video pembelajaran di fitur ruang murid membantu kami memahami materi dengan lebih mudah dan membuat pelajaran lebih menarik. Kami merasa lebih semangat belajar karena pembelajaran menggunakan teknologi yang interaktif. Dengan adanya PID